Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Zahra dengan NIM 2101756 dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi bahasa Inggris pertemuan pertama sampai pertemuan 7. Pada pertemuan 1 dan 2 itu membahas tentang simple present tense. Yaitu simple present tense di sini menggunakan to be. Yang mana to be itu ada 3, ada is, are, dan are. Untuk to be is itu adalah untuk kalimat untuk subjek yang subjeknya tunggal, misalnya she, he, dan it. Sedangkan untuk to be are itu subjeknya berupa jamak, misalnya they, we, dan you. Sedangkan to be am itu hanya satu, yaitu I. Contohnya, he is beautiful. Jadi subjeknya di situ he, to be-nya adalah is. Terus beautiful ya, itu adalah kata sifat atau adjektiva. Nah, adjektiva ini fungsinya untuk menjelaskan noun atau pronoun, yaitu menjelaskan kata ganti orang atau kata benda. Nah, kemudian rumus dalam simple present tense pada kalimat positifnya itu ada subjek tambah to be tambah adjektiva atau kata sifat. Untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah to be ditambah not dan ditambah adjektiva. Sedangkan pada kalimat tanya itu ada to be ditambah subjek ditambah adjektiva. Contohnya, they are diligent. They itu sebagai subjek, are itu sebagai to be. Karena kenapa are? Karena subjeknya adalah they, yaitu they itu adalah kan mereka. Jadi mereka itu bukan tunggal, makanya to be-nya are. Kalau tunggal kan to be-nya is. Nah, untuk kalimat negatif, they are not diligent. Sedangkan pada kalimat tanyanya, are diligent? Gitu. Nah, selanjutnya kata ganti orang atau pronoun. Pronoun ini contohnya ada we, they, it, she, he. Nah, kalau noun atau kata benda, contohnya kalau nounnya orang, contohnya Tony, Dani, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pada noun place atau tempat, contohnya di dapur, atau di Jerman, di Belanda, dan lain sebagainya. Kemudian pada pertemuan itu juga membahas tentang there dan there is. Penggunaan there dan there is itu dalam kalimat, kalau there itu adalah kalimatnya jamak, sedangkan there is itu adalah kalimatnya tunggal. Contoh kalimat there is. There is one person in the office. Sedangkan contoh there, contohnya they are two bed in my room. Nah, selanjutnya tentang introvert dan extrovert. Introvert itu maksudnya adalah menutup diri tentang dunia luar. Sedangkan extrovert itu adalah orangnya yang suka menerima tentang dunia luar. Nah, selanjutnya penggunaan introvert dan extrovert. Introvert itu adalah orang yang menutup dirinya tentang dunia luar. Sedangkan extrovert adalah orang yang sifatnya terbuka tentang dunia luar. Ciri-ciri introvert ini are quiet atau like being alone, dia suka sendiri. Dia bisa melakukan apapun dengan sendirinya. Sedangkan ciri-ciri extrovert ini contohnya like going to parties, suka dengan pesta misalnya, terus enjoy working with other, senang bekerja dengan orang lain gitu. Dan masih banyak ciri-ciri lainnya yang dapat kita temukan. Nah, itulah pembahasan tentang materi pertemuan 1 dan materi kedua. Nah, baiklah, pada pertemuan ketiga itu membahas tentang how do you learn best. Materi ini adalah tentang bagaimana cara terbaik kita untuk belajar, seperti belajar dengan tipe visual atau melihat, tipe auditory atau mendengar, atau tipe kinestetik atau dengan kita paham materi tersebut harus dipraktikkan dulu, atau dengan tipe teamwork atau dengan bekerja sama atau kerja kelompok dengan orang lain baru kita memahami materi tersebut.
Nah, selanjutnya pada pertemuan ini juga kita masih membahas tentang simple present tense, tetapi dengan menggunakan verb atau kata kerja. Nah, dalam simple present tense menggunakan verb ini juga kita akan menemukan rumus-rumus baru yang digunakan dalam simple present tense ini menggunakan verb. Rumusnya yang pertama adalah untuk kalimat positifnya subjek ditambah verb atau kata kerja ditambah objek ditambah dengan keterangan berupa waktu atau verb adverbial of time. Untuk kalimat negatif itu menggunakan subjek tambah do atau does ditambah verb ditambah objek ditambah adverbial of time. Terakhir adalah menggunakan kata tanya, yaitu rumusnya do atau does ditambah subjek ditambah verba ditambah objek ditambah adverb of time. Nah, kenapa simple present menggunakan kata kerja ini ada do dan does? Kapan waktu penggunaan do dan does ini? Penggunaan kata do itu subjeknya berupa I, you, they, dan we. Sedangkan penggunaan does subjeknya berupa she, he, dan it. Dan yang paling penting dalam simple present tense menggunakan kata kerja ini yaitu pada kalimat positif subjeknya yang menggunakan she, he, dan it itu kata kerjanya ditambah akhiran s. Contohnya kalimat yang akhiran s, kata kerjanya akhiran s. She attends the class every afternoon. Kata attends itu akan ditambah akhiran s karena dia bersubjek she, karena she adalah tunggal. Nah, selanjutnya contoh yang jelas yang pertama pada kalimat positif they attend the class every afternoon. They attend berarti they itu kan mereka. Jadi pada kalimat negatif dan pertanyaannya akan menggunakan do karena subjeknya adalah they atau mereka. Nah, kalimat negatifnya adalah they doesn't attend the class every afternoon. Sedangkan kata tanda tanyanya, do they attend the class every afternoon? Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh berikutnya. Yang kedua adalah menggunakan subjek she dengan tambahan kata kerja s. She attends the class every morning. Itu kalimat positif. Kalimat positifnya tambahan s pada kata kerjanya attends, she attends. Untuk kalimat negatifnya she bukan do lagi tapi kita menggunakan does karena dia subjeknya adalah she. She doesn't attend. Nah, attend ini nggak ada akhiran s lagi karena dia udah menggunakan doesn't. Jadi kalimat negatif adalah she doesn't attend the class every morning. Pada kalimat tanyanya, does she attend the class every morning? Nah, kalimat akhiran verba menggunakan akhiran s itu hanya berlaku pada kalimat positif saja. Nah, itulah tentang pembahasan pada pertemuan 3. Selanjutnya adalah pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini dapat kita simpulkan adalah simple present tense menggunakan to be berbeda rumusnya dengan simple present tense menggunakan kata kerja atau verb. Nah, rumus simple present tense menggunakan to be pada kalimat positifnya adalah subjek ditambah am atau is atau are ditambah predikat. Sedangkan pada kalimat negatifnya subjek ditambah am tambah atau am, is atau are ditambah not tambah predikat. Sedangkan pada kalimat tanyanya yaitu am or is or are ditambah subjek ditambah predikat. Nah, sedangkan pada simple present tense menggunakan kata kerja atau verb, rumusnya pada kalimat positif adalah subjek ditambah verb ditambah objek. Pada kalimat negatifnya adalah subjek ditambah doesn't atau does not atau do not. Nah, sedangkan pada simple present
tense menggunakan kata kerja, rumusnya pada kalimat positif adalah subjek ditambah verb ditambah objek. Pada kalimat negatifnya subjek ditambah do not atau does not ditambah kata kerja atau verb tambah objek. Sedangkan pada tanda tanya atau kata tanya rumusnya adalah do or does tambah subjek tambah verb atau kata kerja tambah objek. Nah, selanjutnya adalah pertemuan kelima, itu membahas tentang present continuous. Present continuous ini adalah bentuk tense yang menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu dalam masa sekarang. Misalnya yang sedang berlangsung, kegiatan sedang berlangsung. Nah, pada present continuous ini juga memiliki rumus penambahan akhiran ing pada kata kerjanya. Contoh, working. Kata awalnya adalah work karena ditambah ing menjadi working. Yang digunakan dalam present continuous. Nah, rumus pada present continuous ini berupa subjek ditambah to be-nya berupa I'm, is, are, kemudian tambah verb, tambah ing. Contohnya, I'm working hard. Kemudian she is getting. Karena kan bentuk itunya get, karena kata kerjanya get ditambah ing menjadi getting. Yang working tadi awalnya work karena ditambah ing menjadi working. Nah, selanjutnya pertemuan 6 di sini adalah perbedaan present simple dengan present continuous. Apa sih perbedaan keduanya? Nah, di sini saya akan membahas perbedaan keduanya. Simple present tense itu digunakan untuk mengatakan fakta, kebiasaan, sedangkan pada present continuous itu digunakan untuk mengatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau yang sedang dikerjakan. Contohnya, contoh kalimat present simple present tense, contohnya I'm sometimes send photo to my grandmother. Sedangkan contoh pada present continuous, contohnya I'm getting a text message right now. Nah, kata simple present tense contoh itu ada send. Sedangkan pada present continuous adalah getting, yaitu akhiran ing. Itu get tambah ing jadi getting. Selanjutnya adalah pertemuan ke-7, yaitu membahas tentang simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Nah, simple past tense merupakan aktivitas atau kegiatan yang telah terjadi di masa lalu atau masa lampau. Perbedaan simple past tense ini dengan yang lain, yaitu simple past tense ini menggunakan bentuk kata kerja kedua atau verb to. Nah, simple past tense ini memiliki rumus juga. Ada rumusnya menggunakan to be, ada juga rumusnya menggunakan kata kerja atau verb. Pada menggunakan kata kerja to be, adjektif atau noun, kata keterangannya, rumusnya itu yang pertama adalah pada kalimat positif rumusnya subjek ditambah was atau were ditambah adjektif atau noun. Sedangkan pada kalimat negatif, subjek ditambah was atau were, tambah not, tambah adjektif atau noun. Kalimat tanya, rumusnya was atau were, ditambah subjek, ditambah noun atau adjektif. Was atau were itu kapan sih penggunaannya? Nah, was ini merupakan menggunakan subjek tunggal, sedangkan were ini menggunakan subjek jamak. Was itu digunakan pada subjek I. Terus he kan, sedangkan where contoh subjeknya adalah they dan we dan you. Yang pertama contohnya she was sad, itu kalimat positifnya. Untuk kalimat negatifnya adalah she was not sad. Nah, sad ini kan berupa noun atau adjektif. Sad itu kan sedih, itu dia bersifat adjektif. Untuk kalimat negatifnya, we was not sad. Kalimat tanyanya, was she sad? Nah, contoh berikutnya adalah untuk kalimat positifnya, I
went to the market. I went. Nah, when di situ adalah sudah bentuk kata kerja kedua. Nah, untuk kalimat negatifnya, I did not go to the market. Nah, kenapa kita menggunakan go to, sedangkan pada kalimat positifnya adalah menggunakan when. Nah, di sini pada kalimat negatifnya itu kan kita udah lihat tadi di rumusnya, kembali ke bentuk kata kerja pertama, yaitu kata kerja dari when adalah go. Nah, untuk kalimat tanya adalah menjadi did I go to the market. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya. Salah pengucapan dan kata saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.